Baiklah teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Andre Akbar Pradana. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu hubungan belajar pertukaran informasi dengan aplikasi Cisco, dan yang kedua itu ada LAN, MAN, dan WAN, dan yang terakhir ada 7 layer OSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan belajar pertukaran informasi dengan aplikasi Cisco. Pertukaran informasi adalah proses pengiriman data antar perangkat. Cisco digunakan untuk mensimulasikan dan memvisualisasikan proses tersebut secara nyata. Dengan aplikasi Cisco, kita dapat melihat bagaimana data bergerak antar perangkat, mempelajari cara kerja routing, switching, dan IP address dan protokol jaringan. Belajar pertukaran informasi memberikan konsep, sedangkan aplikasi Cisco memberikan pengalaman praktik sehingga pemahaman jaringan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Nah, yang kedua ini ada materi LAN, MAN, dan WAN. LAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam area yang sangat terbatas, seperti satu ruangan, satu lantai, atau satu gedung. Contohnya, laboratorium komputer sekolah, jaringan komputer SIM RS dalam satu gedung RS. Manfaatnya yaitu akses cepat dan stabil, biaya murah, mudah dikelola, meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dibandingkan LAN. Biasanya satu kota atau beberapa lokasi besar yang masih berada dalam wilayah yang sama. Contohnya itu RS pusat terhubung dengan cabang atau klinik dalam satu kota. Jaringan antar gedung fakultas di universitas. Manfaatnya mempermudah koordinasi unit-unit yang berjauhan, menyatukan data secara terpusat. Dan terakhir ada WAN, adalah jaringan komputer berskala sangat luas yang mencakup antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara yang menghubungkan banyak LAN dan WAN. Contohnya yaitu koneksi RS ke server nasional BPJS atau satu sehat, dan perusahaan yang menghubungkan kantor di berbagai kota. Manfaatnya ini akses data dari lokasi manapun, mendukung server pusat dan cloud, memudahkan komunikasi jarak jauh antar kantor atau organisasi. Dan ini materi yang terakhir yaitu 7 layer OSI. 7 layer OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka standar internasional yang menjelaskan bagaimana data dikirim, diproses, dan diterima dalam jaringan komputer melalui 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Yang pertama itu physical layer, berfungsi untuk mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Layer ini menangani perangkat fisik seperti kabel, konektor, dan voltase. Dampaknya itu, jika layer ini bermasalah, jaringan putus total karena sinyal tidak bisa dikirim. Yang kedua yaitu data link layer, berfungsi untuk mengatur bagaimana data dibungkus menjadi frame dan memastikan data dikirim tanpa error. Layer ini juga mengatur identitas perangkat menggunakan MAC address. Dampaknya ini, jika bermasalah, maka terjadi tabrakan data dan perangkat tidak dapat ditemukan dalam satu LAN. Network layer berfungsi untuk mengatur routing atau jalur terbaik pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan IP address. Nampaknya jika layer ini error, maka terjadinya perangkat lain tidak bisa terhubung antar jaringan atau LAN. Transport layer berfungsi untuk mengatur keandalan komunikasi dengan memecah data menjadi segmen dan mengontrol pengiriman atau berurutan dan memastikan sampai. Dampaknya jika terjadi masalah pada layer ini, maka file korup atau data tidak sampai dengan lengkap. 5 session layer
berfungsi untuk mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi dan memastikan koneksi tetap aktif dan dapat disambungkan kembali jika terputus. Dampaknya jika terjadi error, maka otomatis sesi login terputus dan meeting online juga terputus. 6. Presentation layer berfungsi untuk mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti aplikasi. Dampaknya jika error, maka otomatis file bisa rusak atau tidak terbaca aplikasi. 7. Application layer berfungsi untuk lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna atau user. Dampaknya jika terjadi error atau bermasalah, maka aplikasi tidak bisa mengakses internet atau server. Nah, sini ada studi kasusnya, yaitu Rumah Sakit Sehat Sentosa membangun jaringan terintegrasi dengan menggunakan LAN untuk menghubungkan komputer dalam satu gedung, MAN untuk menghubungkan gedung-gedung rumah sakit dalam satu peta, namun letaknya terpisah, agar setiap unit tidak dapat berbagi data secara cepat. Sementara itu, WAN digunakan untuk rumah sakit mengirim data klaim atau layanan ke server BPJS Pusat yang berada di provinsi lain. Seluruh proses komunikasi ini berjalan melalui konsep 7 layer OSI, sehingga akses SIM RS menjadi real-time, aman, dan stabil di semua unit maupun layanan kesehatan. Baiklah teman-teman, itulah materi yang saya jelaskan tadi mengenai hubungan belajar pertukaran informasi menggunakan aplikasi Cisco, LAN, MAN, dan WAN, dan 7 layer OSI. Jika masih ada yang keliru atau ragu, bisa kalian tanyakan di kolom komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.